Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Liverpool bertemu semifinalis musim 2019-2020 RB Leipzig pada 16 besar Liga Champions. Sementara Chelsea disandingkan melawan Atletico Madrid. Manchester City akan menghadapi Borussia Mönchengladbach, tim paling lemah menurut poin koefisien UEFA yang berada pada babak 16 besar untuk pertama kalinya sejak 1978. Sang juara bertahan Bayern Munchen akan menghadapi klub Italia Lazio yang lolos ke babak sistem gugur untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Barcelona akan menghadapi Paris Saint-Germain dalam pertandingan 16 besar yang bisa dibilang mengulangi perjumpaan menghebohkan mereka pada tahun 2017. PSG waktu itu menang 4-0 di kandangnya, namun Barcelona membalikan semua ramalan dengan menang 6-1 di Camp Nou. Agregat 6-5 dan Barca lolos ke perempat final. Leg pertama 16 besar Liga Champions akan berlangsung pada 16-17 Februari dan 23-24 Februari 2021. Sebelum leg kedua dilangsungkan dalam rentang waktu 9-10 Maret dan 16-17 Maret 2021. Klub yang menduduki posisi runner-up saat penyisihan grup, contohnya Barcelona, akan menjadi tuan rumah dari leg pertama. Sementara klub-klub juara grup termasuk Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool, dan Bayern Munchen akan menjadi tuan rumah untuk leg kedua. Dari semua tim Liga Inggris, Chelsea mendapatkan lawan terberat untuk babak 16 besar Liga Champions. Atletico Madrid adalah tim yang mengalahkan Chelsea pada semifinal 2014 dan tengah berada pada performa terbaiknya di La Liga, berhasil mengalahkan juara bertahan Liverpool pada tahap yang sama 16 besar Liga Champions musim 2019-2020. Mereka juga diperkuat oleh striker veteran Luis Suarez yang didatangkan dari Barcelona. Dengan modal kedatangan sejumlah pemain anyar pada musim panas 2020, Frank Lampard akan optimis bisa melaju melewati Rohi Blancos, tetapi sadar bahwa Atletico merupakan lawan yang sangat berat. Manchester City hanya kebobolan 1 gol saja pada fase grup Liga Champions musim 2020-21. Itu merupakan sebuah rekor dengan kebobolan paling sedikit sejak Manchester United pada musim 2010-2011. City lolos ke 16 besar untuk musim ke-8 berturut-turut. Rekor mereka pada tahap 16 besar ini adalah menang 4 kali dan kalah 3 kali, menaklukkan Real Madrid dengan skor 2-1 tandang dan kandang pada musim 2019-20 yang merupakan kemenangan ketiga berturut-turut pada babak 16 besar. Mönchengladbach dan Manchester City bertemu pada fase grup Liga Champions musim 2015-2016 dan 2016-2017. Dengan klub Inggris itu memenangkan 3 dari 4 pertandingan itu, meskipun yang terbaru pada matchday kelima musim lalu berakhir dengan skor 1-1 di Jerman. Ini merupakan penampilan kedua Lazio pada babak sistem gugur Liga Champions. Satu-satunya penampilan mereka sebelumnya adalah saat kalah dari Valencia pada perempat final 1999-2000, kalah 2-5 di Mestalla, dan menang 1-0 di Olimpico. Rekor babak 16 besar Bayern adalah menang 12 kali, kalah 4. Di Rotten mengalahkan Chelsea dengan agregat 7-1 musim lalu 2019-2020. Kekalahan di Rotten dari Liverpool pada 2018-2019 adalah satu-satunya kegagalan dari 9 kali keberhasilan mereka melaju ke babak 16 besar. Ini adalah musim ke-13 kali berturut-turut mereka mencapai 16 besar. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya. Rekor Porto pada babak 16 besar Champions League adalah menang 4 kali, kalah 7 kali. Tim Portugal itu hanya memenangkan 2 dari 6 pertandingan terkininya, termasuk saat melawan Roma pada musim 2018-19, menang 1-2 di Italia dan menang 3-1 di Portugal. Juventus sementara itu berada pada babak 16 besar Liga Champions untuk kali ke-12
setelah 3 kemenangan secara agregat berturut-turut pada musim sebelumnya. Mereka tersingkir melalui agresivitas gol tandang di tangan Lyon pada tahap ini musim 2019-2020, menang 0-1 di Prancis dan kalah 1-2 di Italia. Barcelona selalu memasuki babak 16 besar sejak musim 2004-2005, memenangkan 14 dari pertandingan tersebut. Mereka kalah hanya dalam 2 dari 3 pertandingan pertamanya melawan Liverpool pada 2006-2007, tetapi telah memenangkan 13 pertandingan terakhirnya, termasuk lawan Napoli pada musim 2019-2020, yaitu dengan skor 1-1 saat tandang dan 3-1 di kandang. Rekor babak 16 besar PSG adalah menang 5 kali dan kalah 3. PSG membalikan kekalahan 2-1 pada leg pertama di Borussia Dortmund dengan kemenangan kandang 2-0 pada musim 2019-2020 untuk mengakhiri rentetan 3 kekalahan berturut-turut pada babak 16 besar. Pertemuan terakhir keduanya adalah pada tahun 2017 saat Barcelona menang 6-1 di Camp Nou untuk membalas kekalahan 4-0 di Paris. Ini adalah kali kedua beruntun bagi Atalanta lolos ke 16 besar. Mereka mengalahkan Valencia 4-1 di kandang dan 3-4 saat tandang musim lalu pada tahap yang sama, dengan Josip Ilicic menjadi pemain pertama yang mencetak 4 gol dalam pertandingan fase gugur Liga Champions. Tim asuhan Zinedine Zidane kalah 2-1 saat kandang dan tandang dari Manchester City pada 16 besar 2019-2020. Kekalahan di tangan Manchester City itu adalah kekalahan kedua berturut-turut Real Madrid pada tahap 16 besar ini setelah kalah dari Ajax Amsterdam pada musim 2018-2019 yang mengakhiri rentetan 8 kemenangan beruntun 16 besar. Rekor keseluruhan Real Madrid pada tahap 16 besar adalah menang 9 kali dan kalah 8 kali. Kemenangan Sevilla atas Manchester United 0-0 di kandang dan 1-2 saat tandang pada musim 2018-2019 adalah kemenangan pertama Sevilla pada babak 16 besar dalam 4 penampilan. Sementara itu, Dortmund telah mencapai babak 16 besar dalam 7 dari 8 musim terbungsunya di Liga Champions. Musim lalu mereka kalah agregat 3-2 dari PSG dengan 2-1 di kandang dan 2-0 saat tandang untuk membuat rekor mereka menjadi menang 3 kali dan kalah 3 kali. Leipzig pertama kalinya lolos ke babak 16 besar pada musim 2019-2020, mengalahkan Tottenham 0-1 saat tandang di London dan 3-0 di kandang dalam fase gugur Champions League pertamanya. Sementara itu, Liverpool berada pada babak 16 besar untuk musim keempat kalinya berturut-turut dan ke-9 kalinya secara keseluruhan. Rekor The Reds adalah menang 6 dan kalah 2. Kedua kekalahan itu terjadi saat mereka berstatus juara bertahan, melawan Benfica pada 2005-2006 dengan skor 1-0 saat tandang dan 0-2 saat di kandang, dan Atletico Madrid musim lalu dengan skor 1-0 saat tandang di Spanyol dan 2-3 saat kandang di Inggris. Atletico Madrid telah memenangkan 5 kali dari 7 laga babak 16 besar terbarunya. Atletico menyingkirkan juara bertahan Liverpool pada musim lalu dengan skor 1-0 di kandang dan 2-3 saat tandang di Inggris. Sementara itu, rekor Chelsea pada babak 16 besar adalah menang 8 kali dan kalah 6 kali. Mereka telah kalah dalam 4 pertandingan terakhirnya pada tahap 16 besar ini, terakhir kali kalah agregat 7-1 dari Bayern pada musim 2019-2020. Atletico dan Chelsea sudah pernah bertemu pada babak penyisihan grup musim 2017-2018 dengan klub Inggris itu menang 2-1 di Spanyol sebelum imbang 1-1 di London. Sementara Liga Eropa hanya kasta kedua kompetisi di benua biru dengan hadiah uang sepertiganya saja dari Liga Champions. Ternyata pemimpin klasemen dari 5 liga elit Eropa seperti AC Milan, Real Sociedad, Tottenham Hotspur, Bayer Leverkusen, dan Lille seluruhnya kumpul di sini.
Liga Eropa musim ini menjaga gengsi dengan mengumpulkan semua tim yang saat drawing 32 besar dilakukan pada Senin 14 Desember 2020, mereka telah menguasai puncak klasemen masing-masing. Real Sociedad memimpin La Liga dengan 26 poin, unggul di atas Atletico Madrid. AC Milan masih menjadi pemuncak klasemen Serie A, unggul 3 poin di atas Inter. Tottenham bersyukur Liverpool gagal menang pada akhir pekan menjadikan mereka masih menjadi penguasa klasemen Premier League. Demikian juga Bayer Leverkusen di Bundesliga dan Lille di Liga Prancis. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Hasil drawing Liga Eropa babak 32 besar mempertemukan Real Sociedad melawan Manchester United, Benfica melawan Arsenal, Wolfsberger melawan Tottenham Hotspur. Sementara itu, Milan akan tandang lebih dulu ke Red Star Belgrade untuk leg pertama. Sedangkan Bayer Leverkusen tandang ke klub Swiss Young Boys. Napoli akan menghadapi tantangan Granada. Ajax Amsterdam disandingkan dengan Lille yang kini tengah menguasai puncak klasemen Liga Prancis. Shakhtar Donetsk, tim Ukraina yang 2 kali mengalahkan Real Madrid pada babak penyisihan grup Liga Champions, akan menjumpai lawan mereka asal Israel, Maccabi Tel Aviv. Sementara itu, Leicester City bertemu Slavia Praha dan AS Roma kebagian tim Portugal Braga. Pasal penistaan agama bukan hanya di Indonesia. Pemain Roma, Bryan Cristante, kena pasal pencemaran nama baik agama di Italia setelah tertangkap kamera menyumpah-nyumpah dengan nama Tuhan usai mencetak gol bunuh diri dalam kemenangan Roma 1-5 di Bolonya. Satu-satunya gol tuan rumah Bolonya terjadi saat Cristante pada menit ke-24 membelokkan umpan silang ke gawang Paul Lopez. Italia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Katolik. Skorsing akibat penistaan agama ini menyebabkan Cristante tidak bisa membela Roma 1 kali. Barcelona akan mengadakan pemilihan presiden pada 24 Januari 2021 setelah dicapai kesepakatan dengan pemerintah Provinsi Catalonia. Situasi kesehatan saat ini telah membuat pemilu Barcelona disebar ke banyak wilayah dengan 10 lokasi pemungutan suara untuk 110 anggota Barcelona di seluruh Spanyol. Mereka dapat memberikan suara di Camp Nou, serta di kota-kota lain seperti Girona, Madrid, Valencia, Sevilla, Palma, dan ibu kota Andorra, Andorra la Vella. Di antara 7 kandidat pemilu presiden ini terdapat nama Joan Laporta yang mencalonkan diri pada awal Desember. Joan Laporta memimpin Barcelona pada periode 2003 sampai 2010, memenangkan 4 gelar La Liga dan 2 kemenangan di ajang Liga Champions. Zlatan Ibrahimovic yang baru saja pulih dari cedera siap kembali membela AC Milan saat mereka tandang ke Genoa pada Kamis 17 Desember 2020. Pasukan Stefano Pioli itu ingin menjauhkan jarak di puncak klasemen Serie A. Ibrahimovic absen dalam 3 pertandingan terakhir Milan, tetapi sang striker Swedia itu masih menjadi top skor Serie A bersama Cristiano Ronaldo dengan masing-masing 10 gol. Milan tetap kokoh di puncak klasemen meskipun pemain asal Swedia itu absen dengan hasil 2 kemenangan dan 1 imbang pada akhir pekan ketika melawan Parma dengan 2 gol dari Theo Hernandez memberi Rossoneri 1 poin. Milan kini hanya unggul 3 poin saja atas rival sekotanya Inter yang menduduki posisi kedua. Inter yang saat ini menduduki posisi runner-up klasemen Serie A akan menghadapi laga berat melawan Napoli pada Kamis 17 Desember. Nerazzurri unggul 1 poin di atas Partenope. Pada 5 laga head-to-head terkininya, kedua tim saling mengalahkan, baik saat di San Paolo maupun San Siro. Perjumpaan terakhir, Inter menang 2-0 atas Napoli di Milan pada 29 Juli 2020. Sebelum itu di ajang Coppa Italia, kedua tim main 1-1 di San Paolo pada 14 Juni 2020 dan Napoli menang 0-1 di San Siro pada 13 Februari 2020. Napoli mencatatkan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 5 laga terkininya di semua kompetisi
sementara Inter 4 kali menang dan 1 imbang di semua kompetisi. Atalanta yang tengah dilanda perpecahan akan menantang Juventus pada Kamis 17 Desember 2020. Diragukan bahwa Ladea bisa merepotkan Juventus yang tengah berada dalam rangkaian 4 kemenangan dan 1 imbang di semua kompetisi. Kapten Papu Gomez dilaporkan bertikai dengan manajer Gian Piero Gasperini pada saat turun minum laga melawan Midtjylland pada pertandingan terakhir babak grup Liga Champions. Ia sudah menyampaikan tekadnya untuk meninggalkan klub Atalanta. Ladea menang 3, imbang 1 melawan Midtjylland dan kalah 1 dari 5 pertandingan terkininya di semua kompetisi. Arsenal dan AC Milan gagal dalam usaha mereka mendatangkan pemain RB Salzburg, Dominik Szoboszlai. Pemain muda asal Hungaria itu dilaporkan lebih mengejar menit permainan dengan memilih RB Leipzig di Liga Jerman. Perjanjian akan dicapai pada pekan ketiga Desember dan pengumuman akan dilakukan sebelum Natal, kata komentator transfer Fabrizio Romano. Menurut salah satu direktur Arsenal, Edu, Mikel Arteta sudah melakukan pekerjaan luar biasa di klub London itu. Ia mengatakan Arsenal akan memiliki masa depan cerah bersama Arteta. Tidak mungkin mengubah segalanya hanya dalam waktu 1 malam saja. Arsenal bisa saja mendatangkan 20 pemain baru dan segalanya tetap sama. Perbaikan butuh waktu, kata Edu. Bintang Norwegia Erling Haaland mengatakan bahwa masa depannya terletak di Borussia Dortmund. Dia merasa berutang budi pada pelatih Lucien Favre yang baru saja dipecat oleh manajemen BVB usai kalah 1-5 di tangan Stuttgart pada Sabtu 12 Desember 2020. Erling Haaland juga mengaku bahagia mendapatkan trofi Golden Boy yang diterimanya dalam sebuah acara hari Senin 14 Desember 2020. Dia memimpikan penghargaan yang lebih prestisius, Ballon d'Or, selain trofi Liga Champions. Menurut keterangan dari agen Mino Raiola, Paul Pogba akan tetap berada di Manchester United sampai musim panas 2021. Sulit untuk melakukan transfer top soal harga dan pemain terkenal pada bulan Januari, katanya. Danny Drinkwater, pemain buangan Chelsea, kena kartu merah pada pertandingan Chelsea U23 melawan Tottenham Hotspur U23 yang usai dengan skor 3-2 Selasa dini hari 15 Desember 2020. Drinkwater sudah tidak bermain bagi skuad senior Chelsea sejak Maret 2018 dan ia mungkin merasa sangat frustrasi diturunkan ke tim U23 pada kompetisi Premier League 2 atau Liga Inggris level kedua. Pada sisa 15 menit menjelang akhir, gelandang Tottenham Hotspur berusia 16 tahun, Elfie Devin, menerjang kaki Drinkwater dengan 2 kaki dan telapak sepatunya tertuju ke tulang kering sang pemain Chelsea. Drinkwater tidak menerima aksi tersebut menerjang balik kaki gelandang Tottenham Hotspur dan kedua pemain terkena kartu merah. Manchester United tertarik untuk mendatangkan Christian Eriksen. Inter Milan ingin melepasnya hanya dalam waktu 11 bulan setelah pemain Denmark itu bergabung. Gelandang 28 tahun itu tidak kunjung terpakai setelah transfernya dari Tottenham Hotspur pada Januari 2021. Christian Eriksen bukan pilihan yang disukai di bawah Antonio Conte dan hanya bermain 274 menit di Serie A musim ini bersama dengan beberapa penampilan sebagai pemain pengganti di Liga Champions. Inter bersedia melepas Christian Eriksen tetapi akan mencari biaya transfer sekitar 510 miliar rupiah. Manchester United sementara itu ingin menambah seorang gelandang serang baru ke dalam skuad mereka setelah masa depan Paul Pogba semakin tidak pasti dengan jendela transfer dibuka pada bulan Januari 2021. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.